Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pribadi dan rekan saya. Bagas Simalungalit. Kami dari kelompok 5 kelas EL4506 ingin melakukan presentasi tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi milik kami dengan judul yaitu Modulasi Digital FSK dan PSK. Jadi yang pertama, apa sih modulasi digital itu? Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bitstream ke dalam sinyal carrier. Proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier sedemikian rupa sehingga membentuk hasilnya modulated carrier memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1 yang dimilikinya. Lalu ada teknik dasar modulasi digital. Nah, adapun teknik dasar modulasi digital yaitu ada ASK atau disebut amplitude shift keying, ada FSK frequency shift keying, dan PSK phase shift keying. Yang kami bahas saat ini adalah FSK dan PSK. Oke, apa sih FSK itu? FSK atau Frequency Shift Keying adalah suatu teknik modulasi digital yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan informasi digital melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensi sinyal pembawa atau sinyal carrier. Dalam FSK, data biner direpresentasikan oleh frekuensi yang berbeda. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari FSK. Bentuk umum dari FSK adalah binary FSK atau BFSK, di mana satu frekuensi mewakili angka biner 0 dan frekuensi lainnya mewakili angka biner 1. Sebagai contoh, dalam sistem BFSK yang sederhana, frekuensi tinggi atau F1 mungkin mewakili angka biner 1. Sementara frekuensi rendah atau F0 mewakili angka biner 0. Jumlah dari frekuensi yang digunakan dapat berupa 2 atau kita sebut binary FSK, atau lebih dari 2 atau kita sebut NRI FSK. Nah, di sini ada binary FSK. Binary FSK menggunakan dua frekuensi. Untuk tone-nya kita sebut mark dan space. Mark dapat dilihat di sini yang menyerupai logika 1, sedangkan space yang menyerupai logika 0. Jarak antara carriers atau kita sebut space dan mark dengan nominal frekuensi pusat atau FC disebut sebagai deviasi atau shift. Nah, berikut adalah contoh dari BFSK. Dapat dilihat di sini. Untuk sinyal yang memiliki frekuensi tinggi pada contoh ini direpresentasikan sebagai bit tinggi atau bit 1. Lalu untuk sinyal yang berfrekuensi rendah akan memiliki representasi bit 0 atau bit rendah. Nah, di sini ada frekuensi tinggi yang berturut-turut. Jadi frekuensi tinggi ini akan direpresentasikan sebagai bit 1, tapi jangan lupa dalam periode yang sama, bukan dalam berturut-turut. Lalu dalam periode selanjutnya, di contoh ini adalah 3-4, frekuensi tinggi lagi yang muncul, maka direpresentasikan sebagai bit 1 lagi. Lalu muncul frekuensi rendah, direpresentasikan sebagai bit 0, frekuensi tinggi menjadi bit 1, dan frekuensi rendah menjadi bit 0. Oke, selanjutnya ada indeks modulasi dengan simbol H. Indeks modulasi adalah rasio dari 2 kali deviasi atau FD dengan bitrate atau FB. Untuk rumusnya yaitu H sama dengan 2 kali FD per FB. Pada indeks modulasi ada keadaan optimal, di mana keadaan optimalnya itu indeks modulasi harus lebih dari atau sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada MRI FSK. FSK yang menggunakan lebih dari 2 frekuensi disebut MRI FSK.
Setiap ton merepresentasikan log 2 M bits. Di sini menggunakan log dengan basis 2. Oke, contohnya itu 8 FSK. Maka log 2 8, maka hasilnya 3. Maka setiap ton merepresentasikan 3 bit. Dapat dilihat di sini pada gambar ini adalah contoh dari 8 FSK. Di mana dapat kita hitung di sini ada ton yang berjumlah 8 dengan representasi bit yaitu 3 bit. Nah, untuk MRI FSK sendiri, MRI-nya itu akan selalu bilangan genap. Jadi bisa 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika suatu sinyal memiliki bitrate sebesar 50.000 bit per second, tentukan deviasi agar kondisi optimal terpenuhi. Mari kita tentukan syarat agar kondisi optimal ini terpenuhi dulu. Jadi untuk syarat kondisi optimalnya yaitu ketika indeks modulasinya lebih dari atau sama dengan 1. Maka kita masukkan rumus indeks modulasi yaitu 2 kali FD per FB lebih dari 1. Kedua ruas sisi kita kalikan dengan FB, maka 2 kali FD sama dengan lebih dari atau sama dengan 50.000, di mana 50.000 ini adalah FB-nya atau bitrate. Maka FD ini lebih dari atau sama dengan 25.000, di mana 25.000 ini didapat dari 50.000 dibagi 2. Jadi minimum deviasinya adalah 25.000 Hz agar mencapai kondisi optimal. Selanjutnya yaitu PSK, fase shift keying, sinyal pemodulasi yang berupa sinyal digital yang digunakan untuk memodulasi fase pembawa sinyal sinusoidal. Ada sinyal 1 dan sinyal 0. Sinyal 1 itu fase gelombang pembawa tidak bergeser, pergeseran fase 0 derajat. Fase gelombang pembawa bergeser 180 derajat dan kurang berlawanan. Selanjutnya contoh sinyal PSK. Diberikan kode binernya 101001 dan ini adalah hasil dari sinyal digital dari kode biner tersebut. Selanjutnya kita akan menggambar sinyal PSK-nya. Karena nilainya 1, otomatis kita mulai dari gelombang sinusoidal. Dan nilainya 0 berlawanan arah. 1 fase 0, 0 fase 180, 1 fase 0. Untuk BPSK yaitu binary fase shift keying. Berarti binary memiliki dua fase antara 0 dan 1. Menjadi suatu simbol berupa sinyal kontinu yang mempunyai dua fase berbeda. Bit 1 mempunyai pergeseran fase 0 derajat dan bit 0 mempunyai pergeseran fase 180 derajat. Mirip dengan PSK tadi. Lanjut, contoh sinyal BPSK. Diberikan yaitu binary input 101010. Nah, untuk output dari BPSK itu sendiri dilihat dari inputnya juga. Saat bit 1 dia dibilangkan bit 1 mempunyai pergeseran fase 0. Otomatis kita mulai dari 0 gelombang sinusoidal dan 0 fase 180 derajat, 1 fase 0, 0 180 derajat, 1 0 derajat, 0 180 derajat. Untuk QPSK, kuadratur fase shift keying. Berarti QPSK ada 4 fase keluaran berbeda, maka harus ada 4 kondisi masukan yang berbeda. Maka untuk menghasilkan 4 kondisi masukan yang berbeda, harus dipakai bit masukan lebih dari 1 bit tunggal. Menggunakan 2 bit, ada 4 kondisi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Selanjutnya adalah contoh blok diagram QPSK. Ini adalah konsep kerjanya dari modulatornya QPSK. Jadi datanya itu di-split jadi 2, dibagi jadi 2. Ada kanal I dan kanal Q. Kita anggapan kanal I 0, kanal Q juga 0. Jadi masuk data itu 00. Jadi 0, logic 0, hasilnya min 1, masuk ke balance modulator, dimodulasikan dengan sinyal carrier-nya, yaitu sin omega CT. Nah, untuk yang kanal Q, tadi nilainya 0, 0 berarti hasilnya min 1, di balance modulator kan dimodulasikan ke sinyal carrier-nya, yaitu cos omega CT. Karena hasilnya tadi negatif, otomatis outputnya jadinya negatif sin omega CT, dan begitu pula yang di kanal Q yaitu negatif cos omega CT. Untuk output dari si QPSK sendiri itu masing-masingnya dijumlahkan, jadi negatif sin omega CT dijumlah ditambah dengan negatif cos omega CT. Next, ini contoh sinyal QPSK. Ada 00, 11, 01, dan 10. Nah, untuk 00
sinyalnya ini bergerak mundur sebesar negatif 135 derajat, dan untuk 11 bergerak maju sebesar 45 derajat, 01 bergerak mundur sebesar negatif 45 derajat, dan 10 bergerak maju sebesar 135 derajat. Berikutnya adalah contoh soal dari PSK. Ilustrasikan sinyal PSK dua fase untuk arus data. Nah, di sini sudah dikasih tahu clue-nya, yaitu dua fase. Otomatis berarti kita menggunakan BPSK, yaitu Binary Phase Shift Keying. Ini adalah kode binernya, dan kita bikin jawabannya sinyal input, kita buat nilai kode binernya dan sinyal digitalnya. Lanjut ke PSK. Karena input pertama 1, bit 1, nah untuk sinyalnya itu mulai dari 0, yaitu sinusoidal 0, bit 0, bit 0. Otomatis di berlawanan dari si bit 1, mulai dari bawah lagi. Nah, 1, karena kan 1 berakhiran di atas, berarti mulai dari atas lagi. Dan seperti itu seterusnya. Ketemu 0, berarti mulai dari bawah lagi di berlawanan, dan 1 mulai dari atas lagi. Oke, sekian dari contoh soal dan penjelasannya. Sekian dari presentasi tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan judul Modulasi Digital. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.